Jadi izin saya untuk menyampaikan materi terkait dengan tata cara pembayaran simpanan tapera. Sorry, ya. Apa suami istri PNS? Ya, nanti aja. Nah, Bapak Ibu, ini materi ini sebenarnya yang di awal sudah pernah sempat disampaikan sebelumnya. Nah, di sini saya mengulang sedikit untuk kemudian nanti ada yang agak lebih detail. Ya, jadi khusus untuk yang kalau di sisi sebelah kanan ya, ini kan kita sore ini, siang ini membahas terkait PNS daerah, di mana untuk pembayaran simpanan tapera itu sama dengan proses kayak pembayaran Taspen, BPJS, dan Bulog, itu dilakukan pembayarannya melalui mekanisme PFK. Nah, dana-dana simpanan tersebut dari tempat Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam rekening kas negara, ya kan, yang melalui mekanisme PFK yang dimiliki oleh dari teman-teman di Kementerian Keuangan. Nah, oke, di next slide itu ada lebih simpelnya, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kiri bawah itu sesuai dengan amanah bahwa pekerja, ya kan, pemberi kerja itu memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor, termasuk kewajibannya yang 0,5%. Jadi pemberi kerja di sini itu akan melakukan pembayaran simpanan tapera sejumlah 3%, yang 2,5% adalah dipungut dari si pekerja, dan 0,5%-nya itu dari pemberi kerja. Dana simpanan tersebut, seperti tadi di depan saya sampaikan, bahwa akan dibayarkan melalui sistem yang namanya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN. Kalau Bapak Ibu yang di BPKAD pasti udah familiar, ya kan, bahwa data itu dan dana tersebut itu dibayarkan melalui SPAN dan nanti akan dikelola oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Untuk kemudian dana tersebut akan ditarik oleh BP Tapera dan dicatatkan ke masing-masing PNS. Nah, ini ada proses yang saya harapkan ini bisa lebih mudah dicerna oleh Bapak Ibu. Mas Najib boleh yang di bawah, Mas, buka yang langsung PNS daerah saja. Ya, oke. Nah, BP Tapera itu berencana akan memberikan informasi, ya kan, yang ya serupa seperti kayak billing, itu melalui portal kepesertaan. Nah, BP Tapera akan memberikan itu tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Karena di tanggal 25 itu informasi yang saya terima bahwa sebenarnya Bapak Ibu juga memberikan laporan atas proyeksi gaji yang akan dibayarkan di tanggal 1. Nah, informasi yang diterima oleh Bapak Ibu di tanggal 25 tersebut dapat kami mohon kerjasamanya untuk dicek, dilihat. Apabila informasi itu berbeda dengan data yang Bapak Ibu akan bayarkan di bulan bersangkutan, Bapak Ibu dapat melakukan revisi atas konfirmasi atau informasi billing yang kita sampaikan. Jadi dengan harapan bahwa antara dana yang Bapak Ibu setorkan, bayarkan melalui PFK, itu antara dana dengan datanya tidak berbeda. Jadi kalau pembayarannya misalnya nilainya misalnya 35 juta untuk ada 1.500 atau
misalnya 25.000 karyawan, 25.000 PNS, untuk angka misalnya 50 juta lah. Nah, jadi yang 35.000 itu secara detailnya nanti harus sama dengan yang 50 juta. Data itu yang kami akan butuhkan, Bapak Ibu update di dalam portal kepesertaan. Nah, di tanggal 1, ini kan proses yang setiap bulan dilakukan oleh Bapak Ibu, bahwa ini akan selain pembayaran gaji, nanti akan ada pemotongan itu baik yang Taspen, Bulog, BPJS, dan termasuk nanti yang Tapera. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Bapak Ibu masih diperkenankan nih oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan proses ada pembayaran susulan atau apa. Nah, jadi kami BP Tapera juga mengikuti schedule tersebut. Di tanggal 10, teman-teman di Kementerian Keuangan itu akan memberikan informasi kepada BP Tapera. Ini loh dana yang masuk di dalam rekening kas negara atas nama Pemda X dengan satunya sekian. Atas dasar itu kami tarik dananya. Jadi nanti Kementerian Keuangan mentransfer dana tersebut ke bank penampung. Nah, setelah kami terima informasi dari bank penampung, BP Tapera melakukan rekonsiliasi. Kami cek apakah dana yang diterima tadi sesuai dengan data yang tadi. Yang kalau ada di dot-dot merah ini, yang tadi di poin 2. Nah, ekspektasi kami sama. Atas dana-dana tersebut akan langsung kami kreditkan ke rekening masing-masing PNS. Karena sesuai amanahnya, BP Tapera wajib untuk mencatat per individu level. Nah, bagaimana kalau terjadi kasus atau ini yang datanya tidak match? Nah, karena untuk PNS daerah ini kami tidak memiliki saat ini kami tidak memiliki padanan data sumber data yang lain, jadi kami hanya berpatokan kepada portal yang kami miliki. Jadi misalnya ada datanya itu clear bahwa yang ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau misalnya itu match, kita bisa melakukan proses kalau di proses kami kita nyebutnya kita subscribe, kita catat ke masing-masing rekening peserta. Tapi kalau tidak, terpaksa kami hold, kami tunda. Nah, penundaan ini bisa juga nanti akan berdampak kepada status dari si PNS. Kenapa? Karena status PNS itu jadi seperti tidak melakukan pembayaran simpanan. Nah, karena tidak melakukan pembayaran simpanan, jadi statusnya sementara jadi seperti nonaktif. Setelah nanti proses pembayarannya selesai, rekonsiliasi selesai, ya status itu akan kembali menjadi aktif. Nah, ini mungkin di sesi ini sudah pembahasannya sudah lebih mengerucut, ya kan? Jadi kita bisa membahas kira-kira solusi apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa kita diskusikan untuk menjadi solusi kita bersama dalam proses pemadanan atau rekonsiliasi antara data dengan dana. Karena ini sangat penting, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa terkait dengan pembiayaan perumahan yang akan diambil. Nah, ini sangat terkait apabila data tersebut tidak apabila status dari si PNS itu nonaktif, bisa jadi berdampak kepada proses si PNS untuk mengambil pembiayaan perumahan. Nah, jadi mohon Bapak Ibu kita dapat berdiskusi siang ini untuk kiranya mendapat solusi
seperti apa baiknya ke depan kita melakukan proses pembayaran simpanan.